Jangan iri dulu, Malaysia kini tinggal selangkah lagi menyandang status negara maju. Malaysia kini berada di landasan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi antara 2028 dan 2030. Semua pakar dunia meramalkan 25 tahun lagi Indonesia menjadi ekonomi keempat di dunia. Nah, Krisna ini kan bolong nih segini. Kalau hujan, Krisna gimana? Maksudnya gimana sih? Kayak ini sementara. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum. Guys, kalau suruh pilih, pengennya tinggal di Indonesia apa tinggal di Malaysia? Kalau saya personal, sebab saya udah duduk di sini, saya lebih pilih Malaysia. Indonesia masih diramal untuk menjadi negara maju di tahun 2045. Malaysia, negara jiran yang selalu dibuli-buli sama negeri Konoha, satu langkah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang selangkah lagi Malaysia akan menjadi negara maju, para sahabat. Sedangkan di Indonesia masih sibuk korupsi, masih sibuk MBG, masih sibuk untuk menangani masih banyak rakyat yang masih menderita miskin, para sahabat. Sedangkan pemerintah kita Bapak Prabowo, para sahabat, mengatakan bahwasanya dekat Indonesia sudah angka kemiskinan sudah menurun, angka pengangguran sudah menurun, macam itu kata Bapak Prabowo. Tapi mana yang betul ini? Kok masih banyak rakyatnya yang masih menderita macam itu, para sahabat? Dan bahkan kalau kita tengok ada kerusuhan di Indonesia tentang korupsi, para sahabat. TV Indonesia mereka para sahabat dibungkam, TV internasional dibungkam, malah TV Al Jazeera dari Arab Saudi, mereka yang meliput yang terjadi di Indonesia. Kalau di Korea, TV Korea sudah banyak yang meliput, para sahabat, sudah dari dulu. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa benda boleh komen di bawah, asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Ini dia videonya. Let's go. Malaysia kini berada di landasan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi antara 2028 dan 2030. Namun menurut laporan Tinjauan Ekonomi Malaysia 2026, Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD, beberapa pembaruan struktur perlu dipercepatkan bagi memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara lebih menyeluruh. Laporan itu menyatakan, meskipun negara dijangka melepasi ambang berpendapatan tinggi dalam tempoh berkenaan, kurang separuh daripada rakyat Malaysia dijangka memperoleh pendapatan melepasi paras pendapatan tinggi pada ketika itu. Kata laporan itu, pendapatan purata isi rumah perlu meningkat hampir 2 kali ganda bagi membolehkan majoriti rakyat menikmati taraf pendapatan negara berpendapatan tinggi. Selain itu, sistem perlindungan sosial negara juga masih memerlukan penambahbaikan kerana liputannya masih terhad, selain masih ramai pesara tidak mempunyai perlindungan pencen hari tua yang mencukupi. Pada masa sama, pencapaian pendidikan Malaysia dilihat masih ketinggalan berbanding beberapa negara serantau, sekaligus mengekang usaha meningkatkan produktiviti serta pendapatan rakyat pada masa hadapan. Sehubungan itu, Malaysia disaran mempercepat pembaharuan struktur bagi menjamin peralihan daripada ekonomi berasaskan pembuatan, berintensifkan buruh dan kos rendah kepada ekonomi yang dipacu inovasi serta nilai tambah tinggi. Pada masa sama, laporan itu mencadangkan produktiviti dipertingkat melalui persaingan yang lebih terbuka, termasuk dalam sektor perkhidmatan yang sebelum ini banyak didominasi syarikat milik kerajaan GLC. Laporan itu dibentangkan Pengarah Cawangan Pengajian Negara Jabatan Ekonomi OECD, Dr. Luis de Melio pada Majlis Tinjauan Ekonomi Malaysia di Putrajaya pada Selasa. Jangan iri dulu, Malaysia kini tinggal selangkah lagi menyandang status negara maju. Kok bisa sementara Indonesia masih membidik tahun 2045?
Menurut laporan Bank Dunia yang dikutip Kompas, Malaysia kini sudah sangat dekat memenuhi syarat sebagai negara berpendapatan tinggi. Salah satu indikator utamanya adalah pendapatan nasional bruto atau Gross National Income atau kita sebut GNI per kapita. Jika melewati ambang batas yang ditetapkan Bank Dunia, sebuah negara bisa masuk kategori negara berpendapatan tinggi. Malaysia berhasil mendekati target itu berkat pertumbuhan ekonomi yang stabil, investasi yang terus mengalir, serta ekspor produk bernilai tambah seperti semikonduktor dan sektor jasa modern. Sementara itu, Indonesia masih menargetkan menjadi negara maju pada 2045, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan. Tantangannya pun tidak ringan, mulai dari peningkatan produktivitas, kualitas SDM, hingga mendorong industrialisasi yang lebih kuat. Kalau Malaysia resmi naik kelas menjadi negara maju, menurut kamu apa pelajaran terbesar yang bisa diambil Indonesia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa follow untuk update ekonomi dan kebijakan publik. Guys, kalau suruh pilih, pengennya tinggal di Indonesia apa tinggal di Malaysia? Kalau saya personal, sebab saya udah duduk di sini, saya lebih pilih Malaysia. Sebab apa? Sebabnya itu banyak. Sebab di sini pekerjaan banyak. Tinggal pilihlah mau kerja apa. Lepas itu di sini orangnya teratur. Maksudnya kalau kita pergi mana-mana tempat yang ramai orang, dia memang terus beratur. Nggak ada yang namanya serobot-serobot. Dan di sini juga guys banyak berbagai bangsa. You akan temu orang Iran, orang Pakistan, orang Bangladesh, India. Setiap hari bertemu dengan dia orang. Lepas itu orang Masale, Turki, macam-macam lah ada di sini. Setiap hari kita jumpa dengan dia orang. Lagi juga guys di sini kalau apa-apa harga terkawal. Contohlah kita beli barang di farmasi atau barang-barang apa. Kalau barangnya itu terlalu mahal di kedai ini, kita bisa report. Nah, jadi semua dia orang nggak bisa naik-naikin harga sendiri. Contohnya kayak lebaran ke pasar kan, harga ayam naik. Nah kalau di Indonesia kan suka hati dia mau naikin harga. Kalau di sini harganya terkawal, dipantau. Jadi dia orang nggak suka hati macam naikin harga ayam, jadi memang terkawal di sini. Jadi kita bisa report kalau harga itu terlalu tinggi atau tak sesuai lah. Dan sebenarnya ada lagi banyak, cuma ya itu dulu lah. Jadi untuk you guys yang udah ada di Malaysia, saya mau tanya, you guys kalau disuruh pilih stay di dekat Malaysia kah atau dekat Indonesia? Boleh komen dekat bawah. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum. Pernah ada ular gitu. Bilang malu. Lah, soalnya kan kayak ada rumput Ya, pasti kayak gini malu. bolong gitu. Begini ini apa nih Krisna? Bajunya siapa? Oh ini Krisna pakai gitu. Nah Krisna ini kan bolong nih segini. Kalau hujan Krisna gimana? Maksudnya gimana sih? Kayak Jadi ya. Tapi kalau kamu hujan tuh pakai ini gitu. Berarti nggak tidur dong. Aduh, nggak bisa ngomong banyak ya. Yang kuat. Oke, hari ini Krisna bakal punya rumah baru lagi. Ya, kayak nggak bisa bantu banyak. Semoga ini bisa ngebantu Krisna. Dibully kenapa, Krisna? bilang di gak punya ibu. Orang yang ngebully nggak usah didengerin Krisna. Fokus belajar ya. Biarin aja. Belajar. Sini, tak peluk. Kamu berapa tahun ditinggal sama ibumu? Lihatnya Pak Prabowo. Ya, jadi anak yang pintar. Nanti kamu kayak begini ya. Kuat gitu nanti kamu dimanapun pasti bakal kuat. Ya? Kalau kamu merasa biaya hidup belakangan ini makin berat, bersiaplah. Karena mulai 1 Agustus 2026, pemerintah resmi memberlakukan sejumlah tarif baru yang bakal berdampak ke banyak sektor. Yang paling ramai dibahas, pedagang di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli kini akan dipungut PPh 0,5% dari nilai penjualannya. Tujuannya memang untuk menciptakan sistem pajak yang lebih adil. Tapi pertanyaannya, apakah nanti beban ini akan ikut dibebankan ke harga barang yang kita beli? Bukan cuma itu,
biaya mendirikan PT naik drastis. Pengangkatan notaris ikut lebih mahal. Biaya pendaftaran merek juga naik, bahkan pengurusan kewarganegaraan melalui jalur perkawinan ikut mengalami kenaikan. Di saat yang sama, masyarakat juga masih menghadapi harga pangan yang belum stabil dan nilai tukar rupiah yang masih melemah. Artinya, pelaku usaha dan masyarakat harus makin pintar mengatur pengeluaran. Karena pada akhirnya, kebijakan yang baik bukan hanya soal menambah pemasukan negara, tapi juga memastikan rakyat tetap mampu bertahan. Zaira. Semua pakar dunia meramalkan 25 tahun lagi Indonesia menjadi ekonomi keempat di dunia. Keempat di atas Prancis, Jerman, Inggris. Mudah-mudahan ya Pak, mudah-mudahan itu ramalan itu betul Pak Prabowo. Indonesia 25 tahun yang akan datang akan menjadi negara ekonomi yang berkembang di atas Inggris, Prancis, dan Jerman. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Video yang sudah kita simak bahwasanya di Indonesia masih diramal 2045 para sahabat. 2045 Indonesia masih diramal untuk dirancang bahwasanya Indonesia akan menjadi negara maju, negara emas kata Bapak Prabowo lah macam itu. Dan ini di Indonesia ini katanya 2045 ini akan melebihi ekonominya, pertumbuhan ekonominya bahkan sudah setara dengan negara maju, melebihi Jerman dan juga Prancis dan juga Inggris para sahabat. Ini wah, ini hanya ramalan, semoga aja ramalannya para sahabat. Di Malaysia para sahabat, negara jiran yang selalu diejek-ejek sama netizen Indonesia, ini sudah siap, satu langkah lagi sudah siap untuk menjadi negara maju macam itu. Makanya jangan selalu ngeremehin orang macam itu. Uruslah diri sendiri macam itu. Apabila kita disuruh untuk belajar tentang pengelolaan ekonomi yang ada di negara jiran, malah dibilangnya kita selalu memburuk-burukkan negara kita sendiri. Kita ini nak negara kita itu maju macam itu. Tapi kalau pengelolaannya di Indonesia selalu dikorupsi, pengelolaannya selalu ambur-adul, Bapak Prabowo perbaikinya dari mana ini para sahabat? Bahkan dari ekspor sawit, dari impor sawit dan ekspor ini satu pintu sampai sekarang pun tak ada kabar apakah mereka sudah untung ataupun sudah rugi, ataukah uangnya sudah dikorupsi, aku gak tahu. Pejabat-pejabatnya di Indonesia ini banyak yang korupsi, itu saja. Di Indonesia pemberantasan korupsi sampai dibahas oleh Presiden Korea itu pejabat. Malulah kita ini, korupsi yang merajalela di Indonesia. Jadi pejabat-pejabatnya memang kaya, rakyat-rakyatnya masih banyak yang miskin, masih banyak yang menderita macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.